Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Kang Restu. Apa kabar semuanya? Semoga kalian selalu sehat, baik dan tentunya dimudahkan segala urusannya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin amin ya rabbal alamin. Seperti biasa, kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah horor. Dan sebelum masuk ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe-nya. Klik lonceng notifikasinya serta like video ini agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita menarik dari channel ini. Kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Ibu Mertuaku Bukan Manusia. Kisah ini ditulis oleh Ainate. Oke, langsung saja tanpa berlama-lama lagi. Bagaimana kisahnya? Ini dia ceritanya. Alhamdulillah ya mas, kita sudah sah, ucap Wina sambil tersenyum ke arah suaminya. Iya dek, saut Fajar. Wina dan Fajar sepasang pengantin baru yang dimana resepsinya baru digelar 3 hari yang lalu. Mereka belum mempunyai tempat tinggal sendiri, jadi untuk sementara waktu mereka ini memutuskan untuk tinggal di rumah orang tuanya Fajar. Ayah Fajar sudah meninggal sejak Fajar berusia 5 tahun. Meski suaminya sudah tiada, tetapi Sumi ini tak berniat menikah lagi. Ia lebih memilih merawat anaknya sendiri. Karena Fajar anak tunggal, jadi dia pun hanya tinggal bersama ibunya. Dan kini bertambahlah lagi anggota keluarga baru yaitu Wina, istri dari Fajar. Pada sore hari ini, Wina sibuk berkutat di dapurnya. Ia memasak makanan kesukaan suaminya dan juga ibu mertuanya. Enaknya. Pasti Mas Fajar sama ibu suka, gumam Wina setelah mencicipi masakannya. Tak lama kemudian makanan pun siap dihidangkan. Setelah selesai masak, Wina duduk di teras depan rumahnya sambil menunggu suaminya ini pulang kerja. Sedangkan saat itu ibu mertuanya sedang arisan di tetangganya. Untuk mengurangi rasa bosan, Wina pun melihat video random di ponselnya. Saking asyiknya dia menonton video, Wina sampai tak sadar jika suaminya ini sudah pulang. Assalamualaikum, ucap Fajar sambil berjalan mendekat ke istrinya. Waalaikumsalam. Baru sampai mas, saut Wina lalu menyalami suaminya. Iya dek, lihat apa sih? Kelihatannya kok serius banget sambil gak nyadar kalau mas sudah pulang, tanya Fajar. Maaf ya mas, ini aku lagi lihat video lucu-lucu, jawab Wina lalu ia menunjukkan videonya ke suaminya. Kamu ada-ada aja sih, saut Fajar, diiringi dengan tawanya setelah melihat video itu. Keduanya pun berjalan beriringan memasuki rumah. Ibu di mana? Kok sepi? Tanya Fajar saat sudah masuk ke dalam rumah. Katanya tadi mau pergi arisan mas. Oh, ya sudah. Kalau gitu, mas mau mandi dulu ya. Kamu mau bikin teh apa kopi, mas? Teh aja, dek. Nanti taruh di teras aja ya. Iya, mas. Wina pergi ke dapur untuk membuatkan secangkir teh untuk suaminya. Saat ia sedang menyiapkannya, ia dikejutkan oleh ibu mertuanya yang tiba-tiba ada di sampingnya. Lagi bikin apa, Nduk? Tanya Bu Sumi yang tiba-tiba ada di samping Wina. Astagfirullahaladzim, ibu ngagetin aja deh. Ini bu, aku lagi bikin teh. Ibu mau teh juga gak? Jawab Wina. Oh, gak usah Nduk. Ibu mau kamar dulu ya, saut Sumi. Setelah membuatkan secangkir teh untuk suaminya, Wina pergi ke teras sambil membawa beberapa camilan. Fajar lalu menyusul istrinya ke teras depan rumah. Keduanya lalu saling bertukar cerita. Sesekali mereka ini memakan camilannya. Sumi pun ikut bergabung dengan obrolan mereka. Ketiganya tampak terlihat harmonis. Sumi juga sangat menyayangi Wina seperti anak kandungnya sendiri. Hingga saat itu, tak terasa azan maghrib pun telah berkumandang. Masuk yuk, udah maghrib, ajak Fajar. Ketiganya masuk ke dalam rumah, tak lupa pula pintunya ditutup. Ibu, ayo kita jamaah ke masjid, ajak Wina. Iya Nduk, kamu duluan saja.
nanti ibu nyusul. Tolak Bu Sumi secara halus. Ya udah Bu, Wina pergi dulu ya, pamit Wina. Wina dan Fajar pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Sampainya di masjid, Wina pun menunggu ibunya, tetapi tak kunjung datang padahal juga sebentar lagi sholat maghrib akan dimulai. Ibu di mana ya? Kok gak nongol juga sih? Batin Wina sambil terus mencari kesana kemari. Sampai waktu sholat selesai, ibu mertuanya pun tak kunjung datang. Padahal jarak dari rumahnya juga tak begitu jauh. Hingga sesampainya di rumah saat itu. Assalamualaikum, ucap Wina dan Fajar bersamaan. Hening tak ada sautan dari dalam rumah. Mas, kok sepi banget ya? Ucap Wina tiba-tiba kepada suaminya. Iya, tumben banget, saut Fajar. Mereka pun lalu masuk ke dalam kamar untuk mengganti pakaiannya dengan pakaian yang lebih santai. Setelah mengganti pakaian, mereka pun ke ruang makan untuk makan malam bersama. Saat Wina sedang menyendokkan nasi ke piring suaminya, tiba-tiba Bu Sumi ini muncul dari arah pintu belakang. Loh, habis dari mana Bu? Tanya Wina yang masih tetap sibuk dengan kegiatannya. Sumi mematung, ia pun seperti tertangkap basah oleh menantunya. Ini ibu habis ngusir kucing, jawab Bu Sumi dengan terbata. Emangnya kucingnya kenapa ya Bu? Tanya Wina. Itu kucingnya tadi mau nyuri ikan, jawab Sumi. Ikan? Emangnya kucing bisa nyuri ikan di lemari pendingin? Gumam Wina bertanya-tanya. Ia merasa jenggal dengan jawaban dari ibu mertuanya. Oh gitu ya Bu, saut Wina pura-pura percaya kepadanya. Iya gitu, tapi kucingnya sudah hilang kok. Dia gak bakalan bisa hidup lagi, ucap Sumi lalu berjalan mendekat ke meja makan. Hah? Jadi ibu bunuh kucingnya? Tanya Wina dengan shock setelah mendengar penuturan dari ibu mertuanya. Enggak. Maksud ibu, kucingnya sudah ibu usir, sudah jauh dari sini. Jadi dia gak bisa balik lagi ke sini, jawab Bu Sumi terbata. Ia pun gugup karena omongannya sendiri. Oh, kirain ibu bunuh kucingnya. Ya sudah, kalau gitu ayo kita makan dulu Bu, ajak Wina. Ia pun bernafas lega karena ternyata ibunya ini tidak membunuh kucingnya. Hampir saja ketahuan. Dasar ini mulut, gak bisa diam, batin Sumi sembari bernafas lega. Karena saat itu menantunya itu jadi percaya. Singkatnya, dari tadi Fajar ini hanya menyimak obrolan antara keduanya. Ia sengaja tak mencampuri urusan mereka karena ia ingin keduanya ini semakin dekat. Ketiganya pun makan dengan tenang hingga setelah selesai makan, Wina pun lalu membersihkan bekas makanannya. Bu, bukannya ikannya ada di lemari pendingin ya? Kok bisa tadi mau kecolongan sama kucing ya? Tanya Wina. Ia terus kepikiran jika ada sesuatu hal yang janggal. Sumi pun tersedak saat masih mengunyah makanan terakhirnya. Dengan sigap, Wina dan Fajar pun membantu mengelus punggung ibu Sumi. Ini Bu, minum dulu, ucap Fajar sambil menyerahkan segelas air kepada ibunya. Diterimanya segelas air itu, lalu ia teguk hingga habis. Gimana Bu? Sudah mendingan? Tanya Wina dengan khawatir. Sudah kok, jawab Bu Sumi. Tadi pas ibu mau ambil air wudhu, kucingnya tuh minta makan. Ya udah ibu ambilin ikan di kulkas kan. Terus pas ikannya mau digoreng, kucingnya tuh udah gak sabar. Terus ikannya yang di plastik itu diambil. Akhirnya ibu rebutan lah sama kucing itu. Untung saja ikannya cuma kemakan sedikit, jawab Bu Sumi menjelaskan dengan cukup panjang lebar. Ya ampun ibu, ada-ada aja deh, saut Wina menjawab ucapan dari ibunya. Ada untungnya juga punya menantu polos, jadi bisa dibodohi, batin Bu Sumi saat itu. Wina pun kembali membersihkan piring kotornya. Saat ia mau mengambil piring kotor bekas ibu mertuanya, tangannya dicegah oleh Bu Sumi. Jangan Duk, punya ibu biar ibu aja yang bersihin. Kamu beresin saja, punya kamu dan juga suamimu.
Ucap Bu Sumi, lalu setelahnya ia pun tersenyum ke arah Wina. Gak apa-apa Bu, biar Wina aja yang beresin sekalian. Ibu istirahat saja ya, biar ibu gak kecapean. Kekeh Wina yang tetap ingin membersihkan piring ibu mertuanya. Udah gak apa-apa, ibu biasa sendiri kok. Yang penting milikmu sama suamimu saja ya Nduk. Ibu gak masalah, saut Sumi. Ya udah deh, kalau gitu Wina mau cuci piringnya dulu ya Bu, ucap Wina lalu ke wastafel mencuci piring kotornya. Setelah mencuci piring, Wina ke ruang tengah depan TV menyusul suaminya. Keduanya menonton TV bersama sambil memakan camilan. Sedangkan Ibu Sumi, ia menjilati tangan dan piring bekas makannya sampai bersih. Untung saja saat itu keadaan ruang makan sudah sepi, jadi tidak ada yang melihatnya. Setelah dirasa cukup bersih, ia pun meletakkan piringnya di tempat lain, supaya anak maupun menantunya ini tak menggunakan piring makannya. Hingga singkatnya, saat itu waktu pun telah menunjukkan pukul 9 malam. Wina dan Fajar pun sudah masuk ke dalam kamar untuk beristirahat. Saat Wina mau memejamkan matanya, ia tiba-tiba teringat dengan ibu mertuanya yang menurutnya aneh. Ia pun lalu bertanya dengan suaminya. Mas, aku mau tanya, ucap Wina dengan tiba-tiba. Kamu mau tanya apa? Tanya Fajar dengan matanya yang terpejam. Tadi ya mas, pas aku mau beresin piring kotor, kan aku mau ambil piring punya ibu ya. Tapi pas aku mau ambil, malah dilarang sama ibu mas. Aku gak dibolehin beresin piring bekasnya mas. Ibu itu kenapa ya mas? Kok gak mau sih pas aku mau beresin piring bekasnya? Tanya Wina. Oh, masalah itu. Sudah, kamu gak usah pikirin. Dari dulu mas gak pernah ikut campur urusan dapur. Jadi ya mas gak begitu paham. Ya mungkin ibu emang gak mau kamu kecapean saja. Soalnya kan dari pagi sampai malam kamu udah bersihin rumah. Jadinya ibu ngelakuin itu biar kamu gak keberatan sayang, jawab Fajar sambil mengelus kepala istrinya. Gitu ya mas? Iya begitu. Sudah, ayo tidur saja, biar besok subuhannya gak kesiangan. Iya mas. Wina pun menuruti apa kata suaminya. Ia berusaha memejamkan matanya tetapi tak bisa juga. Sedangkan di sisi lain saat itu Sumi pun terbaring di ranjangnya sambil menatap langit-langit di kamarnya. Ia memegangi perutnya yang keroncongan. Padahal baru beberapa jam yang lalu ia makan malam bersama, tetapi sekarang ia juga sudah lapar lagi. Ia melirik jam yang tergantung di dinding. Waktu saat itu menunjukkan pukul 12 malam. Sumi pun bertekad untuk keluar diam-diam dari kamarnya. Ia berjalan mengendap-endap ke ruang makan. Akhirnya ia pun bisa bernafas lega setelah berhasil melewati depan kamar menantunya. Akhirnya sampai juga, batin Sumi. Ia membuka lemari pendingin untuk mengambil beberapa ikan lele yang masih mentah. Lalu ia letakkan di samping wastafel. Tak sengaja saat itu lengannya ini menyenggol baskom besi. Prang! Ayam. Lata Bu Sumi saat itu. Aduh, pakai jatuh skala lagi nih baskom. Siapa sih yang naruh di sini? Gerutu Sumi saat itu. Dalam keadaan yang gelap itu, Bu Sumi pun berusaha mengambilnya. Lalu ia letakkan di tempatnya semula. Setelahnya ia ini berjongkok di samping lemari pendingin, yang dimana ia ini berjongkok menghadap ke depan pintu belakang. Dimakannya ikan lele itu dengan lahap. Mulutnya pun penuh darah dari lele itu. Saat ia masih asik memakannya, ia dikejutkan dengan kehadiran dari menantunya. Klik. Lampu ruang makan itu tiba-tiba menyala dengan terang. Ibu, panggil Wina. Sontak Bu Sumi pun saat itu langsung menoleh ke sumber suara. Matanya melotot kala ia melihat menantunya berdiri tepat di belakangnya. Dengan cepat Bu Sumi pun membereskan makannya. Ia mengusap mulutnya menggunakan baju yang dipakainya dengan kasar. Ibu ngapain? Kok ngumpet di sini tengah malam? Tanya Wina dengan terheran. Enggak kok. Ibu enggak lagi ngapa-ngapain, jawab Bu Sumi dengan berbohong. Wina mengendus-endus ke tubuh ibunya. Ia pun lalu mencium bau amis yang sangat menyengat. Ibu kok bau amis sih? Ibu makan apa, Bu?
Tanya Wina sembari menatapnya dengan penuh selidik. Enggak, Nduk. Ibu mau ke kamar dulu. Pamit Bu Sumi saat itu lalu berlalu pergi meninggalkan Wina sendirian yang masih kebingungan. Sial, ngapain sih itu anak belum tidur juga? Batin Bu Sumi saat itu. Dia pun perlu pergi masuk ke dalam kamarnya. Ibu kenapa sih? Gelagatnya kok aneh banget? Batin Wina. Ia merasa pusing dengan sikap aneh dari ibu mertuanya. Ia pun lalu pergi ke kamar mandi terlebih dahulu sebelum akhirnya ia kembali lagi ke kamar. Sebenarnya saat itu Wina ini tak berniat membuntuti ibu mertuanya. Tetapi ia ini ingin buang air kecil, jadi terpaksa ia pun harus terbangun. Dan hal yang tak disangkanya pun terjadi. Ia tak sengaja memergoki ibu mertuanya yang masih memakan ikan mentah. Ia pun lalu berpura-pura tak tahu, lalu bertanya dengan ibu mertuanya. Kebiasaan-kebiasaan aneh dari Bu Sumi ini ternyata sudah ia lakukan sejak Fajar baru berusia 5 tahun. Tepatnya setelah sebulan kematian dari suaminya. Bu Sumi ini ternyata mempelajari berbagai ilmu hitam. Ia sengaja melakukan itu supaya bisa hidup abadi. Apalagi ia ini hanya mempunyai anak satu-satunya. Jadi ia ini ingin terus senantiasa hidup kekal supaya bisa menemani anaknya terus-menerus. Berbagai macam ritual pun ia lakukan demi hidupnya. Mulai dari memakan ikan mentah, memakan janin, sampai menghisap darah dan juga lain-lain. Setiap minggu Bu Sumi ini harus mencari tumbal supaya ilmunya itu menjadi tidak redup. Karena insiden ia kepergok menantunya, Bu Sumi pun jadi canggung saat berpapasan dengan Wina. Kerap kali ia menghindar darinya beberapa kali. Tetapi Wina ini selalu saja ingin berinteraksi dengan Bu Sumi. Sampai akhirnya tidak ada rasa kecanggungan lagi di antara mereka. Pada keesokan harinya, pada sore hari tepatnya, Bu Sumi pun berjalan-jalan menyusuri desanya. Ia melihat segerombolan lelaki yang masih nongkrong di jembatan. Ia merasa tertarik dengan salah satu laki-laki yang masih sangat muda. Ia pun lalu menghampirinya. Nak, bisa tolong antarkan ibu? Tanya Bu Sumi dengan wajah yang memelas. Emangnya antarin kemana ya? Tanya salah satu lelaki yang ada di sana. Antarin ke rumah cucu nenek yang ada di kota. Nenek gak tahu jalannya, jawab Bu Sumi. Udah do, sana anterin, ucap Rizky kepada temannya. Oh gak ah, lo aja sana sama nenek-nenek itu, tolak Rido. Mendengar itu Sumi pun menatapnya dengan sengit. Al, sudah anterin sana, ucap Rizky kepada Alif. Tuh nek, mau dianterin sama Alif. Nenek naik aja ke motornya, ucap Rizky. Gak usah nak, gak jadi. Kalian lanjut aja nongkrongnya ya, saut Bu Sumi dibuat-buat dengan iba. Ya elah, sosokan gak mau. Tadi aja minta dianterin, ucap Rido. Gak jelas lu ah, gua balik dulu aja, pamit Alif merasa dongkol saat itu. Lah, kok malah pergi sih Al? Panggil Rizky. Udah do, sana lo anterin saja. Gue mau futsal, ucap Rizky lalu menancapkan gasnya meninggalkan Rido dan juga Bu Sumi. Sialan, awas kalian ya, pakai Rido. Hingga saat itu Bu Sumi pun pura-pura berjalan menjauh dari tempatnya tadi berdiri. Dengan berat hati Rido pun lalu berani mengantarkan Bu Sumi. Ya udah nek, sini aku anterin, sekalian aku mau pulang, ucap Rido yang kini posisinya sudah berada di samping Bu Sumi berdiri. Gak usah nak, tolak Bu Sumi. Buruan, sebelum gua berubah pikiran nek, ucap Rido. Mau tak mau Bu Sumi pun saat itu menaiki sepeda motornya Rido. Bu Sumi mengarahkannya masuk ke tengah hutan. Tetapi saat itu Rido tak menyadarinya. Semakin masuk ke hutan semakin banyak pohon-pohon yang menjulang tinggi. Rido pun saat itu baru menyadarinya. Perasaannya sudah merasa tak enak, seperti ada yang tidak beres. Kini penampilan Bu Sumi pun berubah menjadi gadis yang masih berusia 24 tahun. Padahal tadi saat pertama Rido melihatnya, penampilan Bu Sumi ini seperti nenek-nenek pada umumnya. Melihat itu Rido pun terkejut karena Bu Sumi ini berubah. Sontak ia pun lalu memberhentikan sepeda motornya. Kok berhenti? Turun,
tita Rido. Bu Sumi pun turun dari motor itu. "Lo siapa?" tanya Rido menuruni motornya. Ia pun berdiri tepat di depan Sumi. "Aku nenek, nak. Masa kamu lupa?" jawab Bu Sumi diakhiri dengan seringainya yang mengerikan. "Gak mungkin. Nenek yang tadi nebeng itu tua. Gak muda kayak gini," elak Rido. "Shh, pelankan suaramu, nak. Ayo bersenang-senang sama nenek." Ucap Bu Sumi tepat di telinga Rido, diakhiri dengan gelak tawanya yang menggelegar. Kini penampilan Bu Sumi pun berubah menjadi lebih menyeramkan. Bulu kuduk dari Rido pun seketika meremang. Tanpa banyak bicara, ia menaiki motornya lagi. Tetapi saat ia menyalakan motornya, mesinnya tidak berfungsi. Entah kenapa motor milik Rido ini tidak bisa menyala. Ia pun saat itu panik. Tanpa pikir panjang, Rido pun berlari dengan kencang sampai ia pun kelelahan. Akhirnya ia pun memutuskan untuk beristirahat di bawah pohon besar. Sial, gumam Rido dengan nafasnya yang naik turun dengan cepat. "Mau kemana, nak?" ucap Bu Sumi yang tiba-tiba sudah muncul di hadapan Rido. Pakai Rido dengan terkejut. "Kamu mau apa sih?" "Layani aku, nak, atau nyawamu akan melayang," jawab Bu Sumi dengan menatap tajam mata Rido. Rido menelan ludahnya. Dengan susah payah dia pun melihat wujud Bu Sumi yang sudah ada di depannya. Iya, aku mau melayanimu, Nek," saut Rido terbata-bata. Ia pun terpaksa mengiyakan karena tak ada pilihan lain lagi daripada nyawanya melayang. Hingga seketika saat itu penampilan Bu Sumi pun menjadi seperti gadis yang kira-kira masih berusia 24 tahun. Rido menatapnya dengan kebingungan karena penampilan Bu Sumi ini bisa berubah-ubah sesuai keinginannya. Hingga saat itu Bu Sumi pun melepas kebayanya, hingga tubuhnya pun bisa terekspos dengan jelas. Sumi pun lalu melepas pakaian Rido dengan paksa, hingga beberapa pakaiannya ini ada yang sobek lalu ia lemparkan ke sembarang arah. Bu Sumi yang sudah bernafsu berat, dia pun menjilati tubuh Rido penuh nafsu. Ia pun kerap kali meninggalkan jejak di beberapa bagian tubuh Rido. Ia terus melakukannya berulang hingga darah dari Rido ini bisa dihisapnya melalui bekasnya yang tadi. Pakai Rido terasa kesakitan. "Kau apakan tubuhku ini, Nek?" tanya Rido. "Hanya menyicipinya saja sedikit," jawab Bu Sumi tanpa rasa bersalah. "Bangsat!" pakai Rido. Mendengar jeritan dari Rido, Bu Sumi pun malah semakin bahagia. Ia sedang menghisap alat kelamin milik Rido. Perlahan tapi pasti ia pun menggigitnya hingga habis tak bersisa. Tubuh Rido ini semakin lemas karena darah pun terus mengucur dengan deras. Sementara di sisi lain, Wina dan Fajar cemas karena ibunya belum saja pulang. Padahal saat itu waktu sudah menunjukkan pukul 9 malam. Sejak pukul 3 sore, Bu Sumi ini izin kepada Wina mau pergi jalan-jalan sore, mengelilingi desanya. Tetapi tak disangka-sangka malah sampai sekarang ibunya ini belum juga pulang ke rumahnya. "Mas, ibu di mana ya? Kok belum pulang juga sampai sekarang?" tanya Wina yang duduk di samping suaminya di ruang tamu. "Mas juga gak tahu, Dek. Tadi kan pamit ke kamu gimana?" jawab Fajar yang malah bertanya ke istrinya. "Tadi sih ibunya bilang katanya mau jalan-jalan di sekitar sini saja, Mas. Katanya ibu bosan di rumah. Tapi aku gak tanya karena gak berani, Mas. Lagian kan aku gak berani ikut campur urusan ibu lagi, Mas." "Kalau gitu Mas mau nyari ibu dulu ya, Dek. Kamu di rumah saja. Kalau ada yang ketuk pintu tapi gak salam, apa manggil kamu, jangan buka. Kamu pura-pura tidur saja ya. Mas bawa kunci cadangan. Ibu juga biasanya bawa kunci cadangan. Jadi kalau sudah pulang, gak mungkin ketuk-ketuk pintu, pasti langsung masuk," ucap Fajar. "Iya, Mas. Kamu hati-hati ya," saut Wina. Setelah pamit kepada istrinya, Fajar langsung pergi keluar rumah mencari ibunya. Saat ia berhenti di pos ronda, dia pun menanyakan keberadaan ibunya. Ia malah dikejutkan dengan berita kehilangan tetangganya. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam.
Sahut para bapak-bapak yang ada di pos ronda itu. Maaf mau tanya Pak, apa di antara kalian ada yang lihat ibu saya? Tanya Fajar. Waduh, kita semua gak lihat ya Mas. Emangnya pergi dari jam berapa? Tanya salah satu bapak-bapak itu. Dari sore Pak, tapi sampai sekarang belum pulang juga, jawab Fajar. Pak, tolong, ada yang lihat anak saya gak? Dari sore main tapi belum pulang Pak, tanya ibu-ibu yang tiba-tiba menghampiri segerombol orang di pos ronda. Loh kok sama Bu? Mbok Sumi juga hilang katanya, belum pulang juga, jawab salah satu bapak-bapak di sana. Ya sudah, mari kita cari bersama-sama saja. Siapa tahu kesasar di hutan, sahut yang lainnya. Hingga saat itu semua orang pun mengangguk mengiyakan omongan dari Pak RT. Mereka berjalan bersama memanggil-manggil nama Sumi dan Rido. Sudah ada 1 jam lamanya mereka berjalan mencari-cari, tetapi tak kunjung ketemu juga. Saat mereka melewati jembatan, salah satu warga yang ikut mencari pun melihat ada sebuah motor yang terparkir di bawah pohon besar yang tak jauh dari jembatan itu. Pak RT ini datang bersama ibu-ibu yang mencari anaknya tadi. Pak RT, lihat Pak, di sana ada motor, bagi salah satu warga. Sontak semua mata pun tertuju pada arah di mana motor itu berada. Saat disoroti menggunakan senter, ternyata benar itu adalah motor milik dari Rido. Pak, itu motor milik anak saya Pak. Itu motor Rido, ucap ibunya Rido. Mereka semua berbondong-bondong menuju motor itu. Saat mereka semua berdiri tepat di depan motor itu, mereka pun tak mendapati adanya Rido di sana. Ibunya menangis karena anak semata wayangnya itu tak kunjung ketemu juga. Ia pun terduduk lemas memeluk lututnya sendiri. Fajar yang merasa iba pun dia berusaha menenangkannya. Tenang Bu Yuni, pasti nanti Rido ketemu. Pasti ia tak jauh dari sini Bu, ucap Fajar sambil menenangkannya. Anakku di mana ya Allah? Rido, rintih Bu Yuni ibunya Rido. Di saat yang genting seperti itu, Fajar merasa ada yang menetes di pundaknya. Saat ia lihat rupanya ada cairan berwarna merah. Sontak ia pun melihat ke atas. Dan betapa terkejutnya saat ia melihat ke atas. Astagfirullah. Bagi Fajar terkejut saat melihat ke atas. Rupanya ada tubuh Rido yang tergantung di atas pohon dengan bertelanjang bulat. Tak hanya Fajar saja, semua orang yang di sana pun sama-sama terkejutnya. Ia tak menyangka jika Rido ini mati dengan cara mengenaskan. Terlebih lagi, jasad Rido ini ditemukan dalam kondisi yang dimana kelamin dan organ dalamnya ini sudah tidak ada. Saking terkejutnya ibunya Rido, dia pun sampai pingsan di samping Fajar. Beberapa warga yang ikut dalam pencarian itu pun segera menurunkan jasad Rido yang tubuhnya sudah membiru karena kehabisan banyak darah. Setelah berhasil mengeksekusi jasad dari Rido, Fajar pun langsung pulang ke rumahnya. Ternyata ibunya Fajar ini sudah pulang ke rumah, jadi ia pun tak khawatir lagi. Tetapi sesampainya di rumah, ia dikejutkan dengan istrinya yang ketakutan. Astagfirullah Dek, kamu kenapa sayang? Tanya Fajar panik ketika melihat istrinya yang pucat pasi. Ia pun lalu membantu istrinya naik keranjang, lalu menenangkannya. Fajar tak berani bertanya kepada istrinya, karena ia pikir hari itu malah akan membuat kondisinya ini semakin memburuk. Tak ada tangisan apapun yang keluar dari mulut istrinya, tetapi wajahnya yang pucat pasi, sembari tubuhnya pun menggigil dengan ketakutan. Setelah dirasa tenang dan aman dalam dekapan suaminya, barulah ia ini bisa tertidur dengan nyenyak hingga pagi hari. Dan pada keesokan paginya, seluruh warga desa Bumirejo digegerkan dengan kematian Rido. Berita kematian Rido ini sudah menyebar luas dengan sangat cepat. Terlebih lagi kematiannya ini sangat mendadak dan juga mengenaskan. Kedua teman Rido yang mendengar kabar itu, mereka pun merasa bersalah dengan kematiannya. Tetapi mau bagaimana lagi, takdir tak ada yang tahu. Kedua temannya mau memberitahu kepada orang tuanya Rido tentang siapa orang yang mereka temui kemarin sore. Tetapi mereka pun tak tahu karena mereka bukan asli warga sana. Hingga saat itu, mereka pun hanya sebatas teman dekat Rido di SMA.
Setelah sarapan, Sumi pun pamit pergi entah kemana tujuannya. Fajar pun juga tak bertanya apapun kepada ibunya. Pagi ini Wina tidak memasak. Untung saja Fajar ini sedikit-sedikit bisa memasak. Jadi hari ini ia pun yang memasak meski hanya memasak nasi goreng. Fajar lalu membawakan sepiring nasi dan juga segelas air ke kamar untuk istrinya. "Sayang, bangun yuk, sarapan dulu. Nanti tidur lagi gak apa-apa," ucap Fajar lembut kepada istrinya yang masih terbaring. Tak ada sautan dan juga pergerakan apapun dari Wina. Ia pun lalu memegang kening istrinya. Fajar sangat terkejut karena tubuh istrinya itu sangat panas sekali. "Astagfirullah, tubuhmu panas sekali sayang. Kalau gitu ayo kita periksa dulu," ajak Fajar. Ia pun sangat khawatir kepada istrinya. Wina hanya menggeleng dengan lemah. Perlahan ia pun membuka matanya, lalu berbicara dengan suaranya yang pelan. "Mas, bawa aku pergi dari sini, Mas. Aku mau ketemu ibu," rintih Wina. "Iya sayang, bentar ya, Mas siapin dulu barang-barang bawaannya," saut Fajar. Singkatnya, setelah memasukkan beberapa barang-barang penting, ia pun pergi dari rumah itu membawa istrinya ke rumah orang tuanya yang berada di kota. Untung saja Fajar ini sudah mempunyai mobil, jadi ia tak perlu khawatir istrinya tidak nyaman dalam perjalanan jauh. Jarak tempuh menuju rumah orang tuanya Wina kurang lebih 1 jam lamanya. Hingga setelahnya, sampainya di rumah Wina. "Assalamualaikum, Bu, ini Fajar, Bu," panggil Fajar setelah sampai di rumah orang tuanya dari Wina. "Waalaikumsalam nak, silakan masuk," saut Bu Ida, ibu dari Wina. Fajar pun saat itu menggendong tubuh Wina lalu ia baringkan di sofa depan TV. Bu Ida terkejut melihat anaknya yang pucat pasi. "Astagfirullahaladzim, anakku," pekik Bu Ida. "Ibu, tolong Bu, ambil air hangat dulu buat kompres Wina. Badannya panas banget Bu Wina," pinta Fajar saat itu. "Iya nak, bentar ya, Ibu ambilkan dulu. Kamu jagain Wina di sini dulu, jangan kemana-mana ya nak," saut Ibu Ida lalu ke dapur mengambil sebaskom air untuk mengompres tubuh Wina. Tak butuh waktu lama, Ida pun kembali lagi ke depan TV dengan membawa sebaskom air hangat. Ia lalu menyerahkannya ke Fajar, sedangkan dirinya ini menelpon anak pertamanya. Telepon itu pun tersambung. Bu Ida meminta anaknya untuk segera pulang. Untung saja jam dinasnya sudah selesai, jadi anaknya itu bisa pulang langsung saat itu juga. Sampainya di rumah Fadil, kakak kandung dari Wina. Ia ini ternyata bekerja sebagai dokter di salah satu rumah sakit yang ada di kota itu. Fadil pun mengendarai mobilnya dengan kecepatan tinggi. Ia sangat khawatir dengan adiknya. Tak butuh waktu lama, ia pun sudah sampai di rumah. Buru-buru ia masuk ke dalam rumah. Tetapi saat ia mau masuk ke dalam rumah, ia merasa ada hawa energi yang berbeda saat itu. Ada yang gak beres nih pasti, batin Fadil. Saat ia masuk ke dalam rumah, ia melihat adiknya yang sudah terbaring lemah. Panasnya pun juga tak kunjung turun, malah tubuhnya ini semakin panas. "Awas, biar aku cek dulu," ucap Fadil kepada Fajar yang ada di samping Wina. Fajar ini mengerti keadaan, jadi ia pun langsung menggeser posisinya ke samping ibu mertuanya. Fadil mengecek keadaan dari adiknya, tetapi ternyata itu semua tak ada kaitannya dengan medis, melainkan ada makhluk tak kasat mata yang mengganggunya. Fadil pun lalu melepas seragam dinasnya, lalu ia duduk bersila di samping Wina. Ia membacakan ayat-ayat suci Al-Quran untuk Wina. Tubuh Wina pun langsung meresponnya dengan dahsyat. Mata Wina langsung melotot tajam sampai terlihat urat-uratnya. Fadil tak ada henti-hentinya membacakan beberapa ayat suci sambil memegang kening dari Wina. Bu Ida yang mengerti pun lalu mengajak Fajar untuk mengambil air wudhu, lalu ikut serta membacakan ayat suci Al-Quran. Kegiatan itu berlangsung cukup lama. Setelah sekian lamanya, akhirnya Wina pun memuntahkan isi perutnya. Ia terus memuntahkannya sampai badannya ini terasa lemas. Tak lama dari itu, akhirnya tubuh Wina pun pulih. Tubuhnya tak sepanas tadi saat Fadil baru saja sampai di rumah. Hingga setelah keadaannya cukup tenang, ia pun bertanya kepada adiknya, "Wina,
Emangnya apa yang kamu lihat? Tanya Fadil. Wina menatap ketakutan ke arah kakaknya. Fadil yang ditatap pun seperti itu pun berusaha menguatkan adiknya bahwa semuanya akan baik-baik saja selama masih bersamanya. Tenanglah, katakan saja pada kita. Kakak berjanji akan melindungimu, ucap Fadil sambil merangkul pundak Wina. Vina pun menceritakan kejadian tadi yang terjadi di rumah ibu dari Fajar. Saat kepergian suaminya tak lama saat itu, ibu mertuanya telah pulang. Wina yang saat itu masih berada di kamar, ia pun segera mengeceknya keluar. Bu, ibu udah pulang? Tanya Wina. Tak ada sahutan apapun, tetapi ia sangat yakin jika ibunya itu sudah pulang. Saat Wina mau kembali ke kamarnya, ia mendengar dentingan sendok dan garpu dari ruang makan. Wina ini termasuk orang yang sangat penasaran, jadi ia pun mengeceknya terlebih dahulu ke ruang makan. Sesampainya di ruang makan, keadaannya ini tampak gelap. Wina pun menyalakan lampu terlebih dahulu. Lampu pun saat itu menyala dengan terang. Ibu, lagi ngapain di situ? Tanya Wina, yang mendapati ibunya sedang berjongkok di depan pintu belakang. Bu Sumi yang merasa dirinya dipanggil, dia pun menoleh ke arah Wina. Namun saat itu mulutnya yang penuh dengan darah, ditambah dengan usus yang menjuntai ke bawah dari mulutnya, membuat Wina ini merasa mual melihatnya. Wina sangat terkejut ketika ia melihat ibu mertuanya sedang memakan organ dalam manusia. Ia menatapnya tak percaya. Meski ia takut dibuatnya, ia tak ingin ibunya ini melanjutkan aktivitasnya saat itu. Perlahan Wina pun mendekat ke arah ibunya. Tubuhnya bergetar hebat, tetapi ia ini mencoba memberanikan diri. Ibu, istighfar bu. Kenapa ibu lakuin ini? Jangan seperti ini lagi bu. Ini salah bu. Masih ada daging yang halal yang jauh lebih layak dibanding ini semua bu, ucap Wina saat itu dengan suaranya yang bergetar. Jangan urusi urusanku, saut Bu Sumi dengan matanya yang merah melotot tajam ke arah Wina. Sontak Wina pun mundur beberapa langkah. Ia sangat ketakutan karena ibunya ini marah kepadanya. Saat Wina mau pergi meninggalkan ibunya, tiba-tiba Bu Sumi ini sudah berada di depannya. Ia mencengkeram dengan kuat pergelangan tangan Wina. Kalau kamu berani mencampuri urusanku lagi, nyawamu akan terancam, Wina. Ingatlah, kamu hanya menumpang di sini, ucap Bu Sumi sambil melotot tajam. Wina pun saat itu mengangguk dengan ketakutan. Ia lalu lari terbirit-birit ke dalam kamar. Ia pun langsung menaiki ranjangnya lalu memejamkan mata. Ia berharap semoga suaminya itu lekas kembali ke rumah. Keadaan pun tampak hening seperti tak ada kehidupan. Hanya terdengar suara jam dinding di tengah gelapnya malam itu. Wina terus kepikiran tentang ibu mertuanya. Terlebih lagi dirinya ini diancam. Dia sebisa mungkin akan memejamkan matanya, tetapi saat itu tetap tak bisa. Samar-samar ia seperti melihat ada seorang di belakang pintu yang sedang memperhatikannya. Wina lalu membuka matanya lebar-lebar untuk melihat dengan jelas siapa orang itu. Namun saat ia melihat ke sekitar, ia tak mendapati siapapun di sana. Wina pun saat itu berniat melanjutkan tidurnya lagi yang sempat tertunda. Dan saat ia memejamkan matanya, selimutnya ini seperti ada yang menariknya. Wina pun menarik kembali selimut itu ke dada. Hal itu terus saja berulang hingga Wina yang merasa sebal. Dia pun membuka matanya kembali. Saat ia membuka matanya, dengan jelas ia melihat sosok berambut panjang dengan wajahnya yang penuh luka dan darah bercucuran di mana-mana. Terlebih lagi saat itu bola matanya berwarna putih yang penuh. Pakik Wina ketakutan. Sosok itu hanya tertawa dengan menggelegar. Sontak saat itu Wina pun terperanjat kaget. Ia lalu turun dari ranjangnya dan ia duduk meringkuk memeluk lututnya sendiri di pojok kamarnya. Ia lalu memejamkan matanya karena ketakutan, sembari menunggu kepulangan dari suaminya. Cukup lama ia berada di posisi itu, apalagi saat itu ia juga mencium bau anyir yang sangat menyengat, ditambah dengan bau melati yang sangat menyeruak. Ia pun terus melafadzkan ayat-ayat suci di dalam hatinya. Hingga tak lama kemudian, suaminya pun pulang lalu segera menenangkannya. Untung saja saat itu suaminya tak banyak bertanya, padahal saat suaminya sudah pulang pun, sosok itu ternyata masih mengawasinya di belakang pintu.
Namun ia menatap Wina dengan tatapan tajamnya yang sengit, seperti ada dendam terselubung dengan Wina. Jadi seperti itulah cerita dari Wina, kenapa dia bisa sakit panas seperti itu. Dan sampai di sini dulu kisahnya. Tunggu kelanjutan ceritanya di part selanjutnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata ataupun ucapan yang kurang berkenan bagi kalian semua. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.